Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan menemani kalian dalam belajar di rumah dalam materi PPKN kelas 9 bab 2 ya, dengan topik pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian bisa mempersiapkan dulu buku paket, kalian buka pada halaman 31, dan juga kalian persiapkan catatan-catatan kecil, barangkali nanti kalian perlu untuk mengagendakan. Oke? Siap anak-anak? Bisa dimulai? Yuk, yang pertama. Sebelum kita ke pokok bahasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita mereview kembali anak-anak pelajaran kelas 7 tentunya, tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana perumusannya? Yang diawali dengan, anak-anak tentu masih ingat kan, tentang sidang BPU PKI. Ayo coba, berapa kali BPU PKI mengadakan sidang? Nah ini, pada sidang yang kedua BPU PKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Apa rancangan Undang-Undang Dasar itu? Ya nantinya yang sekarang disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Siapa yang mengesahkan anak-anak? Nah, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah badan yang bernama PPKI. Dalam sidang pertamanya di tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana anak-anak? Tentang review tentang Undang-Undang Dasar sudah cukup jelas? Nah, barangkali kalian di benak kalian masih juga bertanya, apa sih Bu Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu, begitu ya? Oke, pelan-pelan ya, dipersiapkan catatannya ya. Undang-Undang Dasar juga dikenal dengan konstitusi atau hukum dasar. Dan hukum dasar itu merupakan sumber dari peraturan-peraturan lain yang akan dipakai untuk menyelenggarakan ketatanegaraan di wilayah negara. Tentunya kita berbicara Undang-Undang Dasar 45, ya wilayah negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat anak-anak? NKRI. Masih ingat bagaimana semangatnya NKRI? NKRI harga mati. Oke? Kita lanjutkan. Tenang. Sampai di situ anak-anak sudah bisa mengikuti kira-kira? Kita berbicara selanjutnya tentang Undang-Undang Dasar. Bagaimana? Nah, nih. Apa sih Bu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu? Yaitu hukum dasar yang tertulis, yang di dalamnya anak-anak hukum dasar itu memuat aturan-aturan dasar atau aturan-aturan yang pokok yang merupakan kaidah yang fundamental sebagai landasan dasar dan sumber bagi perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Perlu dicatat anak-anak? Oke. Kita lanjutkan pelan-pelan ya. Yuk. Nah, sebagai hukum dasar yang tertulis, Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu mempunyai sistematika. Nah, bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Coba, apa anak-anak tentu masih ingat? Apa kira-kira? 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, sebelum
mengalami perubahan itu terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh yang memuat 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga adalah penjelasan. Yang dimaksud penjelasan ini adalah penjelasan pasal demi pasal. Oke? Namun, sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan. Apa saja perubahan itu, anak-anak? Di antaranya, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah diamandemen, setelah dirubah, tentunya pada masa reformasi ini anak-anak masih ingat kan? 1 adalah pembukaan, 2 batang tubuh yang tadinya 16 bab kemudian menjadi 21 bab yang terdiri dari 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Coba dicermati sejenak anak-anak dari sistematika ini sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Adakah di antara sistematika itu yang tidak mengalami perubahan? Bagaimana? Tentu anak-anak fokus pada nomor 1 ya. Sebelum amandemen nomor 1 adalah pembukaan. Sesudah amandemen nomor 1 adalah pembukaan. Pasti di benak anak-anak bertanya-tanya, Bunda, kok untuk pembukaan tidak mengalami perubahan? Kenapa? Mengapa? Dan lain sebagainya. Oke? Pelan-pelan ya kita bahas. Mungkin Bunda bisa menjembatani tentang kenapa, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengalami perubahan atau dalam kata lain tidak boleh diubah. Mengapa? Anak-anak coba berpikir sejenak, mengapa kok pembukaan tidak boleh diubah? Ayo coba. Nah, mengapa itu pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah? Sebenarnya pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan cita-cita dari proklamasi. Anak-anak masih ingat teks proklamasi? Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, proklamasi itu ditulis dengan kata singkat, bahasa yang jelas, yang pada intinya adalah menyatakan bahwa negara kita itu negara yang merdeka, negara yang lepas dari belenggu penjajahan. Nah, hubungannya dengan pembukaan apa anak-anak? Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan cita-cita dari proklamasi. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa atau tidak boleh diubah. Kenapa? Karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama halnya dengan membubarkan NKRI. Itu alasannya kenapa dari sebelum amandemen dan sesudah amandemen nomor 1 tetap pembukaan, tidak yang lain. Itu alasannya anak-anak, karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke? Jelas? Bisa difahami? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk berikutnya. Apa sih makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Nah, dalam makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Anak-anak tentu sudah tidak asing lagi ya, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari 4 alinea. Bagaimana? Hafal? Coba. Alinea yang pertama. Apa kira-kira anak-anak? Oke, dibuka di buku paketnya itu pada halaman 32 itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sudah? Apa kira-kira pada alinea pertama? Ayo coba. Ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Seperti itu kah anak-anak? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke, bisa? Harus hafal ini loh ya. Anak-anak harus hafal ini alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, dalam alinea yang pertama ini mengandung makna bahwa kemerdekaan itu memang sesungguhnya adalah hak dari segala bangsa, hak setiap bangsa, sehingga tidak penjajahan, kemudian imperialisme, kolonialisme, bentuk-bentuk yang menindas hak dan kewajiban itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kenapa anak-anak? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, seperti itu ya. Itulah makna dari alinea yang pertama. Selanjutnya alinea yang kedua, ini mohon maaf anak-anak, biar kalian lebih paham apa sih hak atas kemerdekaan itu berdasarkan dalih objektif bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagaimana mungkin kita harus dipaksa-paksa, kita harus mengikuti mereka yang begini, yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani kita, betul nggak anak-anak? Coba seandainya kalian disuruh ke pasar sama orang tua, akan tetapi kemudian, sudah usah, sedang buru-buru cepat saja, tidak usah pakai baju. Kira-kira bagaimana teman? Sesuai nggak? Cocok nggak? Ya tidak mungkin, ke pasar tidak pakai baju, nanti dikata orang apa? Itu, secara objektif seperti itu. Tapi secara subjektif, memang kemerdekaan itu adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Sudah sekian lama negara kita hidup dalam penjajahan dan diwarisi oleh 3 hal. 3 hal bagi kita diwarisi oleh penjajahan. Apa anak-anak? Kemelaratan, kebodohan, dan keterbelakangan. Wis melarat, kuper, ya, terbelakang juga, melarat, bodoh, kuper lagi. Nah, bagaimana kira-kira? Itu makna dari alinea yang pertama. Bahwa pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia. Semua bangsa-bangsa di dunia, bukan hanya Indonesia saja anak-anak. Oke, nah lanjut ke alinea yang kedua. Ayo, apa alinea yang kedua? Coba anak-anak. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu dalam alinea kedua. Apa yang menjadi makna dari alinea kedua ini? Anak-anak, alinea kedua ini adalah merupakan cita-cita nasional, cita-cita negara kita. Kalau kalian waktu di kelas 7
mempelajari pada bab pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara, di sana ada sedikit cuplikan bahwa Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa pada pertengahan Agustus akan diberi kemerdekaan. Begitu ya anak-anak ya. Namun kemerdekaan bangsa Indonesia yang diunggah dalam alinea yang kedua ini anak-anak, kemerdekaan itu adalah hasil dari perjuangan rakyat Indonesia. Tidak ada hubungan sama sekali bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian penjajahan. Pada saat itu adalah Jepang yang menjanjikannya. Seperti itu. Jadi bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia bercita-cita ingin mewujudkan masyarakat yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tuh. Ingat satu hal anak-anak, bahwa kemerdekaan itu bukan pemberian Jepang. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan janji Jepang pada awal dibentuknya BPU PKI. Bahwa kemerdekaan itu adalah murni hasil perjuangan rakyat Indonesia. Kok bisa, Bu? Indonesia bisa mencapai kemerdekaan sedangkan Indonesia sudah bodoh, sudah melarat dan terbelakang. Bagaimana Indonesia bisa meraih kemerdekaan? Bagaimana Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaan? Nah, anak-anak, dalam alinea yang ketiga, ya, dalam alinea yang ketiga, di sana disebutkan tentang motivasi spiritual rakyat Indonesia. Bahwa kemerdekaan diperoleh adalah disebutkan dalam alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, maka bangsa Indonesia merdeka. Dari alinea ketiga ini dijawab anak-anak bahwa kemerdekaan itu adalah kehendak Tuhan. Kalau tadi kalian sempat berpikir bahwa kok bisa Indonesia merdeka, Bu, padahal Indonesia sudah jatuh, tersuruk, terpungkur di lembab yang di jurang yang paling dalam, kebodohan, kemelaratan dan keterbelakangan. Tetapi jika Tuhan menghendaki, jadilah Indonesia merdeka. Dengan membangun motivasi susah payah berjuang melawan penjajahan, membentuk organisasi-organisasi untuk bersatu padu rakyat Indonesia melawan penjajahan, ternyata Tuhan mengizinkan. Itulah makna dari alinea yang ketiga. Semua yang terjadi adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang tentunya dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Oke? Jadi tidak usah pesimis anak-anak. Misalnya kalian sendiri di suatu saat mengalami misalnya gimana sih belajar kok enggak bisa-bisa. Nah, semangat saja. Pada saatnya nanti kita punya ini ya. Punya satu semangat hati bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan. Begitu. Selanjutnya adalah alinea keempat anak-anak. Alinea keempat ini kemudian berisi tentang tujuan negara Indonesia. Berisi tentang bagaimana negara Indonesia selanjutnya setelah merdeka. Itu dalam alinea yang keempat. Ya. Dan kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat seperti itu ya pada alinea yang keempat. Nah, di sana dijelaskan secara terperinci apa sih selanjutnya Indonesia itu kalau sudah merdeka? Apa kira-kira yang akan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka? Di sana disebutkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
bangsa Indonesia ingin memajukan kesejahteraan umum, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ingin melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan bangsa Indonesia, anak-anak. Bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bangsa Indonesia ingin memajukan kesejahteraan umum, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tidak lupa bangsa Indonesia ingin tetap juga bersama-sama dengan negara lain di dunia untuk melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga 3 warisan yang paling berharga yang ditinggalkan oleh penjajahan tadi, apa tadi anak-anak? Kemelaratan, kebodohan, dan keterbelakangan akan segera usai. Bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bangsa Indonesia ingin memajukan kesejahteraan umum sehingga tidak melarat. Bangsa Indonesia ingin mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tidak bodoh. Dan bangsa Indonesia ingin melaksanakan ketertiban dunia. Karena bangsa Indonesia merasakan betapa pahitnya hidup dalam penjajahan. Mungkin dalam pelajaran IPS, kalian dijelaskan lebih banyak bahwa masa-masa penjajahan itu bangsa Indonesia diperkerjakan secara paksa. Bahkan seuntai pakaian, sehelai pakaian saja sulit didapat. Tidak setelah Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia ingin melindungi, ingin mencerdaskan, dan ingin mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Seperti itu, anak-anak, ya. Kemudian, apa bentuk negara Indonesia? Mau seperti apa negara Indonesia? Nah, negara dalam alinea yang keempat, mohon maaf, anak, dalam alinea keempat, dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan dasar negara Pancasila dan dengan hukum dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu makna dari alinea yang keempat, anak-anak. Jadi lengkaplah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari 4 alinea tadi menjawab sekitar pertanyaan proklamasi. Kenapa Indonesia harus merdeka? Karena sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dari mana Indonesia memperoleh kemerdekaan? Indonesia memperoleh kemerdekaan adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia. Kok bisa? Semua itu terjadi adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Teman-teman, dan yang keempat, alinea keempat ditunjukkan, ini loh Indonesia, merdeka bukan hanya sekedar merdeka, tapi ini loh, Indonesia ingin ini. Oke, bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, dicatat dalam catatan kecil, mungkin nanti pada sesi berikutnya kita akan bahas. Atau mungkin anak-anak bisa juga WA, telepon gitu ke nomor-nomor yang ada nanti dikasih. Jangan khawatir. Oke, kita konsen saja dulu ya pada pokok persoalan. Selanjutnya anak-anak, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu di samping terdiri dari 4 alinea, ternyata juga memuat tentang pokok-pokok pikiran. Apa pokok-pokok pikiran itu? Pada dasarnya, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah suatu sikap, ya, bentuk sikap bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 pokok pikiran. Anak-anak, pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu apa saja sih? Tadi Ibu sudah menjelaskan ada 4 pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah sebenarnya merupakan pencerminan sila-sila dari Pancasila.
Pada hakikatnya pokok pikiran itu menggambarkan suasana kebatinan. Anak-anak pasti bertanya, tapi kok tidak ditulis Bu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Memang tidak ditulis, yang ditulis adalah pembukaan alinea 1, 2, 3, 4. Namun pokok-pokok pikiran ini menggambarkan suasana kebatinan anak-anak. Suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lalu apa saja sih Bunda pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Yang pertama, dalam pokok pikiran yang pertama bahwa negara, mohon maaf sebentar ya anaknya, negara ingin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan atas persatuan. Ayo kita sedikit bercabang pikiran kita ke Pancasila. Persatuan itu ada pada sila berapa? Sila ketiga kan anak-anak? Jadi pokok pikiran pertama itu mencerminkan sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Itu yang dimaksud tadi adalah merupakan suasana kebatinan, ya. Jadi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan yang mencerminkan sila ketiga. Selanjutnya adalah pada pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran yang kedua, ayo anak-anak, apa kira-kira? Sudah ketemu tadi halaman 43. Oke. Pokok pikiran yang kedua adalah negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, sila keberapa itu anak-anak? Pancasila sila keberapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila, iya betul, sila kelima. Jadi pokok pikiran yang kedua itu merupakan pencerminan dari sila yang kelima. Ya. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kira-kira sila keberapa ini anak-anak? Kerakyatan? Oke, pinter, sila keempat. Jadi pokok pikiran ketiga itu mencerminkan sila keempat. Selanjutnya, pokok pikiran keempat bagaimana? Gitu, ya. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hayo, bingung. Ini merupakan pencerminan sila keberapa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, bagus, sila yang pertama, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa anak-anak? Sila kedua. Jadi pokok pikiran keempat itu mencerminkan sila ke-1 dan kedua. Begitulah anak-anak, sehingga pokok pikiran itu dikatakan adalah mengandung suasana kebatinan begitu. Tidak tertulis adanya, tapi di sana ada, mencerminkan sila-sila dari Pancasila. Bagaimana? Bingung? Mungkin timbul pertanyaan kalian, Bu kok tidak urut ya Bu, kok tidak alinea pertama sila pertama, alinea kedua sila kedua seperti itu. Bagaimana? Jangan khawatir anak-anak, ada kunci-kunci pokok untuk memahami ini. Ada kunci pokok untuk memahami bagaimana cara mudah untuk menghafalkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, coba perhatikan, perlu diingat ya, bahwa pokok pikiran yang pertama
itu adalah mencerminkan sila yang ketiga. Pokok pikiran yang pertama mencerminkan sila ketiga. Pokok pikiran yang kedua mencerminkan sila yang kelima. Oke. Pokok pikiran yang ketiga mencerminkan sila keempat. Pokok pikiran yang keempat mencerminkan sila ke-1 dan ke-2. Cara mudah untuk mengingat adalah Gama Patwa. 3, 5, 4, 1, dan 2. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu di samping terdiri dari 4 alinea juga mengandung 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama sila ketiga, pokok pikiran kedua sila kelima, pokok pikiran ketiga sila keempat, pokok pikiran keempat sila ke-1 dan kedua. Ingat, Gama Patwa. Nah, ternyata tidak terasa ya anak-anak, kita sudah di penghujung akhir untuk pembelajaran pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pembelajaran PKN ini. Bagaimana? Jika ada yang masih bingung, ada yang masih ingin ditanyakan, di samping kalian harus membaca buku paket halaman 31 sampai dengan 48 pada bab 2, karena nanti bisa bertanya ke Ibu langsung. Nah, agar kalian semangat untuk membaca, maka berikutnya adalah tugas. Ibu memberi tugas ya sayang ya. Tugas-tugas ini harus sampean selesaikan agar kalian semangat untuk membacanya. Ya. Apa saja tugas, tidak banyak kok sayang. Tugas ada di buku paket halaman 47, nomor 1 sampai dengan 5. Oke? Dan mengerjakan uji kompetensi 2 pada buku paket halaman 51. Diselesaikan nomor 1 sampai dengan nomor 7. Ya? Siap? Tentu siap. Generasi muda, generasi penerus bangsa harus semangat. Semangat, ya. Seperti itu. Dikerjakan ya di buku catatan. Nanti kalian bisa menanyakan ke Bapak Ibu guru kalian atau mungkin ke Bu Sriti, dinasnya Bu Sriti di SMP Negeri 2 Sumombito. Yang sebelah utara bisa menanyakan kepada Bu Dian SMP Musian. Seperti itu anak-anak ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri, ya Pak, sebagai generasi muda kita semangat ya, semangat. Ya Pak ya, semangat. Ditirukan ya. Sering nonton bola kan? Iya. Ingat lagu bola? Garuda gitu ya. Ayo. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin Pancasila pasti jaya. Oke, semangat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.